Oke. Jadi pada malam hari ini dalam Business Development Program ini kita akan membahas atau akan belajar bersama-sama bagaimana meraih bisnis yang besar atau kehidupan yang sangat luar biasa dengan berbisnis, ya. Dengan berbisnis itu tentu saja ada dasarnya, ada dasar yang harus kita benar-benar kuatkan. Yang pertama adalah daftar impian. Kadang-kadang kita lupa dengan daftar impian, ya, daftar impian dan juga daftar nama. Ini adalah sebagai dua hal yang sangat penting dalam membangun kekuatan bisnis yang sedang sama-sama kita lakukan. Karena tanpa impian, maka kita akan nengok kiri dan nengok kanan. Apabila kita punya impian yang besar, pasti kita akan bergerak lebih cepat lagi, lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, dan lebih disiplin lagi. Dan kemudian juga harus punya teman yang banyak, karena semua bisnis pasti membutuhkan manusia, orang lain, teman lain, sahabat lain, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya impian itu apa? Karena kadang-kadang sebagian besar lah, gitu ya, sebagian besar itu orang-orang tidak menuliskan impian. Impian itu apa? Kadang-kadang bingung. Apa sih impian Ibu? Nggak tahu ya. Gitu ya. Nah, marilah kita bersama-sama kita pelajari sebenarnya impian itu apa. Impian itu adalah sesuatu keinginan, hasrat yang harus kita capai. Dan biasanya impian ini dicapai dengan suatu timing, ada timingnya, ada realnya dan ada timingnya. Jadi seperti mamanya kita mau pergi kemana, ya harus ada tujuannya. Saya bermimpi ingin ngelihat Bandung, kayak apa Bandung? Kita bermimpi ingin punya mobil, nah mobilnya apa? Kalau kita ingin anaknya sekolah, sekolahnya di mana? Kira-kira berapa? Dan bagaimana cara mencapainya? Pasti kita akan bergerak dengan cepat apabila kita punya impian, jalannya tidak ke kiri kanan. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, pada umumnya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita terlalu fokus kepada alasan takut nggak bisa, alasan takutnya kita tuh nggak bakat di sini, ya. Kemudian juga merasa, aduh, saya kan pendidikannya rendah, SD doang, padahal tidak ngaruh juga, ya. Kemudian juga mungkin sudah nasib saya menjadi orang miskin, gitu ya. Padahal Allah menciptakan segala sesuatunya adalah untuk kita semua. Kita tinggal ngambil aja, gitu ya. Kemudian fakta yang ada, kita kalau mau belajar, mau mencoba dan sebagainya, pasti bisa, ya. Tidak ada bakat lahir, yang ada adalah bakat yang terbentuk. Karena bakat yang dilatih terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang bagus lah. Seperti orang nggak pernah masak jadi pintar masak. Itu kan sesuatu yang nggak bakat lahir juga, ya. Tapi kalau sudah terampil menjadi bakat masak, enak juga masakannya, ya. Kemudian orang-orang yang terkaya aja itu tidak selalu orang yang pendidikannya tinggi. Yang pendidikannya rendah pun banyak yang mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dan orang yang sukses sekali di dunia ini juga pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat, gitu ya. Kemudian padahal nasib kita tidak ada yang tahu, karena kita hanya berusaha semaksimal mungkin dengan berpedoman kepada impian-impian kita. Sebenarnya kita suka punya impian, tapi biasanya impian kita itu adalah bagaimana supaya anak kita pintar sekolahnya, bagaimana supaya dia itu bisa kuliah. Biasanya begitu-begitu aja. Tapi jarang sekali yang mamanya, wah saya tahun ini harus punya ini, tahun ini harus bagaimana itu biasanya kurang difikirkan. Saya mah biasa-biasa aja. Nah, itu yang biasanya menjadi kendala sehingga orang-orang itu tidak terlalu semangat banget dalam meraih impiannya. Oke, next.
Kalau kita perhatikan di dalam dunia bisnis gitu ya, 90% itu adalah kesuksesan ditentukan oleh impian. Setelah punya impian itu, bagaimana kita bersikap. Sikap kita kepada impian itu dan sikap kita dalam menjalankannya. Oke, lanjut. Nah, mengapa impian itu penting sekali? Nah, biasanya orang-orang yang punya impian besar itu pada awalnya belum tentu punya modal. Pingin ya bisnis, tapi modalnya nggak punya, gitu kan? Tapi yang pertama harus dibangun adalah impiannya dulu. Kalau impiannya sudah dipegang dengan kencang, maka apapun akan bisa dilakukan. Ya, contohnya kita harus berusaha bagaimana ya bisa punya bisnis besar, tapi modalnya kecil. Nah, kebetulan kita semua sudah ada di komunitas ini, ya, sehingga ada suatu bisnis yang modalnya kecil. Ada apa tidak ya? Gitu ya. Ada ternyata, ya. Kemudian resikonya juga tidak ada. Kalau modalnya kecil kan resikonya kecil banget. Bahkan kalau di bisnis yang kita sedang laksanakan ini, ya tidak ada resikonya. Istilah kata melangkah sekali, 2 kali, 3 kali itu sudah balik modal semuanya, gitu ya. Tinggal melanjutkan, membantu orang lain untuk bisa menjadi sukses bersama. Oke, next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa impian itu penting? Saya juga dulu nggak tahu kalau impian itu penting. Tapi setelah masuk ke dalam komunitas ini, maka saya menjadi tahu bahwa impian itu adalah sangat-sangat penting. Ya. Dan impian ini menjadi penting karena dalam melaksanakan bisnis kita ini tidak ada bosnya. Bisnis ini adalah bisnis owner, maksudnya bisnis milik sendiri gitu ya. Jadi kalau mamanya kita nggak punya impian, ya berantakan. Dan kemudian karena impian itu merupakan bosnya, jadi karena nggak punya bos, maka harus ada impian yang kencang banget yang kita pegang, sehingga kita akan berjalan dan kita akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena hatinya ingin mencapai impian tersebut, ingin menjadi orang sukses itu. Oke, next. Selain itu, mengapa sih impian itu penting? Penting banget ya. Karena orang-orang yang besar itu memiliki impian yang besar. Tidak ada orang yang nggak punya impian kemudian punya menjadi apa ya, punya sesuatu yang besar-besar, menjadi orang besar, menjadi orang sukses dan sebagainya. Seperti saya tidak pernah ingin menjadi kepala sekolah, maka saya tidak menjadi kepala sekolah. Saya inginnya jadi guru yang baik. Nah, kalau di sini orang-orang yang berkumpul di dalam komunitas ini adalah orang-orang yang harus bermimpi besar. Orang-orang yang harus berani mengambil suatu keputusan, harus memiliki impian yang besar supaya mendapatkan penghasilan yang besar. Dan impian itu sejalan dengan pikiran kita. Kalau kita bermimpi kemana, pasti harus ke sana. Gitu ya. Kemudian nanti ada tempat pembelajarannya. Oke, next. Nah, seperti contoh yang telah diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang sangat luar biasa. Ya, beliau berkata, bermimpilah setinggi langit. Mari kita bermimpi setinggi langit, ya, jangan takut ya, karena kata beliau, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bayangkan kita jatuh di antara bintang-bintang, pasti akan sangat luar biasa, terang sekali ya. Oke. Next. Nah, bagaimana cara menguatkan impian? Nah, cara menguatkan impian itu ada teknisnya, ya. Pertama itu harus smart. Smart ini kata yang sangat luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya smart itu cerdas, ya. Ternyata di sini merupakan singkatan. Singkatan bagaimana kita menuliskan atau membuat suatu impian. Yang pertama, impian itu harus spesifik. Spesifik itu jelas adanya, ya, nggak remu-remu, nggak bayang-bayang. Kemudian measurable. Measurable itu bisa diukur. Kira-kira berapa? 100.000, 200.000, 300.000, apa 1 miliar begitu. Kemudian ada juga antusiasnya. Jadi harus bisa dilakukan dengan semangat.
Dan juga realistis. Realistis itu ya real, maksudnya tidak bayang-bayang ya. Kemudian mempunyai time-nya. Time-nya itu mau kapan diraihnya, supaya jelas. Seperti mamanya kita nyekolahin anak kan pasti jelas. Wah, anaknya 6 tahun, berarti nanti 6 tahun lagi akan masuk SMP, harus disiapkan uang berapa. Itu namanya pakai waktu. Oke, next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus punya impian? Kenapa impian itu juga penting? Sesungguhnya pada waktu kita punya impian, kita akan merasa ada rasa percaya diri pada diri kita. Akan merasa saya mampu, saya bisa, saya harus bisa. Jadi akan tumbuh, ya, memberi tambahan motivasi. Kalau saya nggak begini, nanti akan bagaimana, ya. Makanya harus ada kata seperti itulah kira-kira. Harus belajar, harus berangkat, mau hujan kayak mau panas kayak mau lelah kayak mau enggak, tetap harus berjalan. Karena apa? Itu karena ada impian, jadi kita selalu semangat. Jangan sampai anaknya mau ngaji, gara-gara hujan jangan ngaji. Nah itu namanya nggak ada impian namanya. Padahal impiannya supaya disiplin, harus berangkat ngaji walaupun hujan. Kita juga harus berangkat prospek walaupun hujan. Itulah kira-kira ya. Kemudian memberikan arahan atau keputusan. Apa sih yang penting untuk diraih? Ya, karena kalau ada impian pasti ya kita akan berusaha bagaimana kita memutuskan bagaimana cara meraihnya. Mau berjalan kaki, mau naik motor, mau pakai mobil, pakai pesawat, mau milih yang mana dengan cara yang apa, itulah kira-kira. Makanya dikatakan impian itu adalah sangat penting sebagai tonggak. Oke, next. Yang berikutnya adalah smart goal. Jadi goal yang cerdas. Spesifik itu artinya jelas dan spesifik. Kemudian measurable itu bisa diukur, achievable itu bisa diraih. Dan juga reasonable. Reasonable itu maksudnya bisa ada alasan kenapa sih harus meraihnya. Setelah kata skakmat gitulah ya. Kalau nggak mencapai ya mati gitu ya. Itu namanya ada alasan yang sangat mendesak ya. Kemudian timely. Timely-nya itu kapan? Berpacu dengan waktu ya. Oke, next. Nah, yang impian yang jelas dan spesifik, contohnya ya, jelas siapanya, ya, siapa orangnya, kemudian juga apa yang mau diraihnya, apa mau umroh, apa mau haji, apa mau pergi jalan-jalan, itu namanya apanya jelas. Kemudian kapan akan diraihnya, apa Januari 2004, 2024 ya, atau bagaimana. Kemudian kenapa sih? Kenapa ada impian harus diraih pada Januari 2024 gitu ya? Karena merasa bahagia, kita akan merasa mendapatkan kebahagiaan bagi saya dan juga orang-orang bersama saya dan juga keluarga saya dan sebagainya yang kita bisa berangkat bersama-sama dan sujud di hadapan Ka'bah itu loh dan sebagainya, melakukan rutinitas kegiatan yang ada di sana yang begitu menyenangkan gitu ya. Selalu rindu saya harus berangkat ke sana, saya harus berangkat ke sana. Terus mikirin deh duitnya berapa. Kan nggak bisa ke sana terbang, pasti harus ada terbangnya, harus pakai duit ya. Maka dari itu kalau sudah jelas impiannya, siapa yang mau berangkat, berangkatnya kemana, tanggal berapa, untuk apa kita berangkat, itu sudah jelas. Kemudian bagaimana cara berangkatnya, pasti harus pakai uang. Tanpa uang masih tidak bisa jalan. Nggak tahu uang sendiri atau uang orang lain, ya kan? Oke, next. Nah, contoh yang lainnya, impian yang jelas dan spesifik gitu. Siapanya, umpamanya saya itu pingin apa? Pingin punya mobil cash. Kapan? September tahun 2023, berarti bulan depan ya. Kemudian kenapa sih saya tuh harus punya mobil yuk pada bulan September tahun 2023?
karena ingin memberikan hadiah untuk pasangan dan keluarga saya supaya kalau pergi jalan bareng-bareng itu bisa penuh itu mobilnya, maksudnya semua bisa naik, bisa jalan bareng, bisa piknik bareng, bisa silaturahmi bareng, terus bisa membawa teman-teman bisnis bareng, begitulah kira-kira. Ini adalah contoh bahwa impian yang spesifik ini seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, next. Nah, measurable atau terukur. Nah, terukur itu logis lah ya. Jadi yang kira-kira bisa diraih oleh kita dengan tenaga, dengan kemampuan, dengan keuangan yang kira-kira bisa tercapai itu seperti apa. Jadi jangan membuat impian yang kemungkinan besar tidak tercapai, tapi yang kira-kira tercapai dan kita bisa melakukannya untuk dicapai ya. Dan dapat menantang kita. Biasanya kalau kita punya impian memang punya tantangan. Kalau kita nggak punya impian, lah saya mah biasa-biasa aja, saya begini aja udah cukup gitu kan. Tapi kalian udah tua bingung ya. Ya, makanya harus punya impian yang measurable, kapan bisa dicapainya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, baik yang masih muda maupun yang udah seusia saya juga ya. Jadi buatlah impian-impian yang measurable, yang bisa diukur, yang kira-kira bisa dicapai, gitulah ya. Kemudian tidak juga membuat kita stres, kita nggak perlu stres. Kemudian achievable, yang berikutnya. Achievable itu maksudnya bisa diraih, ya. Kapan dicapainya, kemudian bagaimana cara mencapainya. Tentu saja kita harus belajar, harus melakukannya, kita harus mengajarkannya, supaya kita bisa bersama-sama menjalankan bisnis ini secara jamaah, saling membantu ya. Taat dan disiplin pada jadwal. Nah, ini sering banget ini, taat dan disiplin pada jadwal. Pada saat seseorang itu tidak disiplin pada jadwal, maka semuanya jadi berantakan. Ada 10 orang tim, kemudian ada satu yang terlambat. Itu juga bikin jadi tidak tidak sinergi gitu. Ya, kan kadang-kadang sudah diumumkan oleh founder kita ya Kak, on time gitu, sama kapten kita on time gitu, sering begitu. Tapi kadang-kadang terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, terlambat ini ya. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa yang biasa diingatkan oleh founder SSW ya, bahwa kita harus selalu disiplin. Memang benar. Kayak bu guru itu selalu disiplin. Kalau nggak disiplin, itu muridnya kabur. Kalau nggak rame. Kalau di bisnis ini, kalau nggak disiplin, jadi mulainya terlambat. Ya. Jadi kurang pas lah ya. Hari teman-teman semuanya mulai hari ini, detik ini juga disiplin waktu, disiplin meraih impian, disiplin dalam segala hal. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi disiplin juga. Kemudian tidak bergantung kepada upline atau downline. Ya, kita memang tidak boleh bergantung kepada siapapun. Gantungan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita selalu patuh nurut manut sama founder, sama co-founder ya. Karena kuncinya ada di situ. Istilah kata kalau kita sama orang tua itu harus nurut. Kalau nurut insya Allah berkah gitu ya. Kemudian tidak boleh ini begini nggak boleh ya. Kita harus sama-sama saling membantu. Yang di atas bantu yang bawah, yang di bawah bantu yang atas. Saling pengertian lah. Jangan ngandelin lah judulnya. Kita gerak cepat aja. Setelah menulis impian, kita kerjakan. Kemudian kita belajar bagaimana cara melakukannya. Setelah kita udah bisa, kita mengajarkan pada tim kita. Gitu. Nah, supaya menjadi jaringan yang sangat luar biasa. Oke, next. Yang berikutnya ada reasonable. Nah, impian itu harus reasonable, realistik, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi umpamanya, kapan sih saya mau mencapai New Ambassador? Contohnya, kita pada bulan Oktober tahun 2023 saya harus New Ambassador. Nah, berapa poinnya harus diperhitungkan, bagaimana caranya, berapa orang lagi, berapa reseller lagi, berapa tim lagi lah gitu. Kemudian Star Ambassador-nya kapan ya? Nah, mau Desember. Kalau Desember dari Oktober ke Desember berapa bulan? Kita hitung
bulan, 2 bulan itu berapa hari. Kemudian kita hitung berapa presentasinya per hari, kira-kira sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bagaimana supaya bisa cepat. Nah, kita harus konsultasi kepada leader kita, kemudian kepada founder, kepada co-founder dan sebagainya. Kemudian juga kapan mencapai big ambassador-nya, namanya April tahun 2024. Mencapai luxury-nya kapan? Yaitu Agustus tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya terkabul. Ya, dengan ditulis seperti ini, maka Allah sudah, oh ini orang serius. Kalau nggak nulis kan nggak serius. Kalau ditulis, wah ini orang serius. Apalagi, ya Allah kapan new leader? Ya Allah kapan stamper? Ya Allah, gitu. Insya Allah dicapai sesuai dengan bagaimana caranya kita mengejarnya. Ya. Jadi kalau kata Umi mah, jadi kodok budak. Ya. Oke, next. Nah, timely, target waktunya kapan? Yang barusan itu juga target waktu ya. Tapi juga ada namanya agar tepat dan sesuai dengan rencana itu ada target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka panjang. Dulu pernah diajarkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Soeharto, Pak Soeharto ya. Harus mempertimbangkan kondisi bisnisnya ya. Karena dengan adanya target seperti ini kita tulis dengan sungguh-sungguh target terdekatnya saya mau apa, target sedangnya saya mau apa, target yang jauhnya nanti mau meninggalkan, maksudnya banyak seandainya nanti sudah ini mau bagaimana itu jangka panjangnya. Kita harus persiapkan dari sekarang, kita tulis, kita hitung. Biasanya Abi atau founder kita itu biasanya mengajarkan cara menghitung begini. Ini harus begini. Itu kalau mamanya kita ikuti dengan saksama, Masya Allah luar biasa. Oke, next. Nah, bagaimana cara membangun dream? Ya, dream kategori. Ini bagaimana cara membangun dream kita supaya kita bisa fokus dan tertata rapih dream kita dan tidak ketinggalan. Ya, maka harus kita ikutin yang sudah diajarkan oleh founder dan co-founder SSW ya, yaitu someone, ada someplace. Someone itu adalah seseorang, kemudian someplace itu tempat, kemudian something itu adalah sesuatu yang mau dibeli, sama ide itu adalah ide apa. Ide itu contohnya ya mamanya ingin sholatnya rajin, ingin selalu baca Al-Quran, selalu silaturahmi, selalu prospek, selalu sedekah ke bangun masjid gitu ya, pergi umroh, pergi haji, nah itu sama dia. Kemudian kalau samples itu kita dan keluarga mau pergi kemana atau memberangkatkan kemana, ke tempat mana, apa ke luar negeri, apa ke dalam negeri gitu ya. Kalau something itu sesuatu yang ingin kita miliki, baik untuk diri sendiri atau untuk yang kita berikan kepada keluarga kita, yang mau punya mobil, punya sofa, punya tempat tidur yang cakep, punya orang bagus, segala macam lah. Itu sebaiknya ditulis secara detail, dari yang gede sampai yang kecil atau dari yang kecil sampai yang gede, semuanya ditulis aja. Karena kadang-kadang nulis yang gede-gede doang, yang kecil ketinggalan. Padahal yang kecil aja penting. Contohnya harus punya sajadah yang bagus, karena untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan yang rombeng-rombeng. Ilmu pernah beli sajadah, beli baju koko, begitulah kira-kira ya. Yang kecil-kecil biasanya ketinggalan gitu ya. Benar, kalau sambungan adalah sesuatu yang kita kasih. Jadi orang yang kita kasih itu mau kita kasih apa, mau diapakan sama kita gitu, supaya sama-sama bahagia. Nah, ini contohnya ini ya. Kita sama orang tua bagaimana, sama suami istri itu mau kasih apa supaya sama-sama bahagia. Kemudian anak-anak kita juga mau disekolahin di mana, mau dikasih apa, mau dibelikan apa, semuanya. Oke, next. Nah, ini contoh samplis. Ya, samplis itu pergi umroh, pergi jalan-jalan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sebaiknya kalau bikin seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti ini, yang bagus-bagus kita tempel di tembok. Yang cepat-cepat, yang jangka pendeknya ditempel di tembok. Ya, supaya terlihat jelas, ingat terus ya.
Kemudian lanjut. Nah, something nih, contoh something. Ingin punya Pajero, ingin punya motor yang bagus, ingin punya rumah yang layak, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi pasti. Kalau dihitung dari rumahnya itu dari rumah yang megah, yang mewah, yang bagus, isinya apa? Tulis aja semuanya. Gitu. Kan kadang-kadang bingung, kok 100 banyak amat gitu ya. Padahal kalau ditulis lebih dari 100 ya. Oke, next. Nah, ini adalah analisa DIM. Angka ini kecil-kecil. Nah, tapi ini jarang dilakukan oleh kita. Biasanya berjalan aja. Jadi nggak pakai dihitung-hitung. Nah, kalau ini adalah contoh perhitungan ya. Kalau mamanya jangka pendeknya tahun 2023, pertama umpamanya kita pengeluaran rutinnya per tahun berapa, per bulan berapa, per tahun jadinya berapa. Kemudian anak kita sekolah, kuliah, atau masuk SMP dan SD, kapan, berapa uangnya, kita tulis, kita total. Kemudian umroh bersama keluarga 4 orang, ya kan, 5 orang malah, anaknya 3, berapa. Kemudian kalau kita memberikan uang kepada orang tua 1 juta, 2 juta, apa 3 juta, sebaiknya sih 5 juta ya. Kemudian dihitung sebulan berapa. Jalan-jalan ke Turki 4 orang, nah kira-kira 80 juta kurang kali di. Kalau di total 610 juta. Nah itulah yang dibutuhkan pada saat mendesak. Nah, sangat dekat ya. Kemudian pendapatannya berapa? Pendapatannya sekian nih, ada 96 juta. Kemudian dari pendapatan non rutinnya itu 60 juta. Kemudian tabungannya ada 50 juta. Uangnya baru 206 juta. Yang dibutuhkan 610 juta. Berarti masih kurang ya. Kemudian total pendapatan tahun 2023 itu 206. Sedangkan total pengeluarannya 610. Kurangnya ada 404 juta. Memang sebaiknya ibu-ibu menulis yang seperti ini. Supaya apa? Kasih semangat sama suaminya. Ayo kita jalanin bisnis dengan semangat nih. Ayang Beb. Ini berapa nih yang dibutuhkan begitulah kira-kira. Jadi dibicarakan bersama. Supaya suaminya kagak marah, istrinya juga kagak marah. Karena apa? Dibicarakan bersama-sama. Kita butuhnya segini, kita mau bagaimana menjalankan bisnis ini. Begitulah kira-kira. Oke, next. Nah, ini adalah our dream, contoh. Samwannya itu adalah membelikan anak sepeda. Harganya 2 juta pada bulan November. Ini salah satunya begitu. Kemudian sunplace-nya, umroh 2 orang, saya dan pasangan, 50 juta. Kurang kali, kan satunya 30 lebih. Ya. Kemudian something-nya, nah, punya mobil yuk. Ya, Januari tahun 2004. Nah, korban kambing atau domba 4 juta. Nah, ini harus ditulis seperti ini. Ya, diwarna-warni. Kenapa diwarna-warni? Supaya indah. Nah, kemudian tentang bisnisnya, total kebutuhannya berapa? 176 juta. Nah, reward-nya 2 new ambassador bulan Oktober dan Desember. Star ambassador bulan Januari. Nah, ini namanya apa namanya? Measurable ya. Timingnya juga ditulis supaya apa? Supaya kelihatan kapan, oh ini yang ini dulu gitu ya, yang ini dulu gitu ya. Kemudian akan dibicarakan dengan pasangannya bagaimana cara menjalankannya. Jangan sampai pasangannya nggak tahu, nantinya marah-marah kalau nggak tahu ya. Oke, lanjut next. Daftar impian atau dreams list. Jadi ini yang tadi udah digambar begitu, kemudian ditulis juga di kertas seperti ini, yang sudah dibuat di roadmap. Di roadmap ini yang kayak gini nih, yang belum punya beli. Kalau belum jadi pesen dulu sama siapa yang dipesan. Nah ini namanya roadmap, roadmapnya yang kayak gini, yang udah ditulis-tulis kayak gini ya. Supaya apa?
supaya fokus ya. Apa aja yang harus dilakukan, sampai sering ditanya apa 7 kebiasaan sukses, hafal-hafal. Daftar impiannya apa saja, ini supaya kita lebih semangat lagi dalam mengerjakan bisnis ini supaya tercapai sesuai dengan waktunya. Oke, next. Nah, setelah impian-impian itu sudah ditulis semuanya, jumlahnya minimal 100, boleh lebih, jangan sampai kurang ya. Karena anaknya 3 aja udah berapa ya kan. Kalau anaknya 4 udah berapa. Oke, kita sendiri, suami kita ya kan. Kemudian kita membuat daftar nama. Nah, kenapa kita harus membuat daftar nama? Karena kalau tidak dibuat daftar namanya itu nanti kita akan bingung mau kemana, ketemu siapa, dan sebagainya ya. Oleh karena itu, kita semuanya bersama-sama membuat daftar nama. Nah, daftar namanya sudah dibuatkan di buku roadmap ini. Jadi nanti dibuat di dalamnya sudah ada ya, yang seperti ini, yang belum punya beli. Jangan fotokopi, ini keren banget begini, ini pantas nih kalau bisnisnya miliaran dengan buku yang kayak gini. Ini memang founder sangat luar biasa menciptakan buku yang indah kayak gini. Ini pantas dibawa juga keren gitu ya, luar biasa lah. Jadi ini nanti bisa untuk membuat daftar nama. Nah, coba Anda bayangkan ya, jika Anda sendiri menulis 100 nama. Kita sendiri udah nulis 100 nama nih. Bahkan 300 nama saya nulisnya ya. Kemudian 10 mitra Anda masing-masing memiliki 10 mitra yang sama dengan 100 mitra ya. Terus bagaimana? Kemudian yang 100 mitra itu masing-masing menulis 100 nama. Berarti sudah berapa nama? 10.000 daftar nama yang ada di tim kita. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata kita punya teman yang sangat banyak ya. Kadang-kadang kita bingung mau kemana gitu. Padahal dari tim kita saja sudah banyak sekali. Kita sudah punya 300, ditambah lagi dari tim kita dan sebagainya ya. Prinsipnya jangan pilih-pilih, tulis aja semua orang yang kita kenal. Baik itu dari keluarga, tetangga kita, kemudian di komplek, di taman, teman sekelas, teman lama, kenalan, pokoknya banyak sekali deh. Setiap kali ketemu orang, kita tanya, kemudian kenalan, kita tulis lagi, nambah daftar nama lagi, daftar nama lagi. Oke, next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya semua pembisnis, bukan cuma di bisnis yang kita lakukan ini ya, semua orang-orang yang berbisnis itu pasti mempunyai daftar nama. Daftar nama itu dibuat supaya kita bisa punya relasi yang luas. Daftar nama itu adalah merupakan aset yang paling berharga. Betul sekali, karena semua pembisnis itu butuh manusia lain. Butuh orang lain untuk dijadikan partner bisnis gitu ya. Karena kita nggak bisa bisnis sendirian. Karena semua kita sebenarnya sunnahnya itu lebih banyak disuruh bisnis daripada menjadi pekerja. Karena 10 dari pintu rezeki itu adalah yang 9-nya adalah dari berbisnis atau berdagang ya. Kemudian daftar nama membuat Anda bekerja lebih cepat dan lebih terstruktur. Kenapa begitu? Nanti pasti ada yang berikutnya ya. Maksudnya harus bagaimana, siapa dulu yang ditemui ya. Yang ini dulu apa yang Anda dulu gitu ya. Coba Anda bayangkan, jika Anda sendiri menulis 100 nama, kemudian 10 mitra lagi, membuat masing-masing 10 mitra, menjadi 100 mitra deh. Kemudian 100 mitra masing-masing menulis 100 nama. Wow, 10 juta nama. Ya. Ini ya sangat luar biasa. Oke, kita next. Nah, kita semua sudah disarankan oleh founder kita
semuanya, Abi Masri Firmansyah dan juga Umi selalu mengingatkan, tulislah daftar nama 100 sampai 300 kalau bisa lebih ya. Dan juga ditulis pasnya, finansialnya bagaimana, antusiasme bagaimana, supelitasnya bagaimana, teachable-nya bagaimana. Teachable itu maksudnya mau belajar dan mau mengajar ya. Maksudnya mau belajar lah. Belajar ke atas, belajar ke bawah. Maksudnya kalau yang sama founder lah kita belajar. Nanti kalau udah dapat ilmunya kita ajarkan kepada yang ada di bawahnya gitu ya. Kemudian kita tentukan juga, ini ditulis untuk menentukan skala prioritas maksudnya. Karena pertama pasti yang kita cari adalah yang fase-nya itu tinggi. Jadi kalau rata-ratanya 12, nah itu namanya seperti apa namanya, fase-nya itu tinggi. Nah, yang fase-nya tinggi itu kita bisa ajak leader kita atau founder kita atau yang ada di atas kita gitu ya. Tapi kalau yang pasnya itu sekitar 8 atau kurang dari 8, apalagi yang kurang dari 8, kita sendiri buat latihan ya, supaya menjadi lancar. Jadi semuanya akan menjadi lancar kalau sudah berlatih berkali-kali ya. Jadi jangan bosan untuk berpresentasi setiap harinya. Kita lihat, setiap harinya kita lihat, ini orangnya yang mana yang hari ini mau ditemuin, kita tulis. Kalau Umi, Haji Elis selalu menyarankan ditulis 10 nama yang mau kita telepon, yang mau kita temui dan sebagainya ya. Kemudian beri penilaian untuk membuat skala prioritasnya yang seperti tadi itu namanya penilaiannya seperti apa. FAST-nya. Nah, ini adalah kuncinya ya, kuncinya ini. Jadi kunci bagaimana menuliskan pasnya. Jadi yang finansialnya atau kemampuan finansialnya itu berapa? Apa 3, apa 2, apa 1 ya. Kalau yang 3 berarti yang orang itu memiliki gaji atau memulai tabungan yang cukup untuk join reguler 6,1 juta. Kemudian kalau yang 2, jika memiliki penghasilan namun diprediksi hanya mampu untuk join bonus yang basic maksudnya. Kemudian pengangguran atau benar-benar tidak memiliki modal. Nah, ini yang kalau yang seperti ini ditulis juga ya. Maksudnya supaya bisa untuk diajak supaya dia menjadi nanti punya finansial yang tinggi juga. Kemudian antusiasnya seperti apa? Ya, semangat mencari uang. Semangat untuk sukses. Ada orang yang seperti ini ya. Nah, umpamanya diundang, penasaran, langsung hadir. Nah, pengen tahu aja gitu ya. Yang berikutnya yang nilainya 2 nih, kalau perlu diyakinkan baru hadir. Yang nilainya 1 males-malesan. Ya deh, insya Allah. Biasanya bunyinya begitu. Iya, insya Allah. Kagak datang yang begitu biasanya. Kalau datang siap hadir. Ya. Kemudian supelitas atau relasinya atau tingkat pergaulannya luas, mantep, ya murah senyum dan sebagainya lah. Ya, pokoknya orang-orang yang supel lah. Jadi selalu menyapa, kalau ketemu orang senyum, menyapa, ramah gitu ya. Kalau orang ketemu dia tuh pengennya kangen ya. Rasanya aduh itu orang gercep banget gitu ya. Kemudian senang ngobrol. Setelah dipancing dia ngobrolnya panjang. Kemudian kalau yang ngobrolnya setelah disapa atau dipancing itu nilainya 2. Kalau yang nilainya 1 tuh disapa pun kayaknya dingin-dingin aja. Nggak terlalu gimana gitu ya. Kayaknya rada-rada introvert gitu. Kemudian yang ini teachable, tulisannya biru, susah dibaca. Mendengar apa ini? Teachable atau mau mendengar dan mau belajar, mau diajarin. Kalau nilainya 3 itu mau belajar dengan siapapun. Kalau ada pembelajaran itu senang banget, duduknya di depan biasanya. Orang-orang yang kayak gini duduknya di depan. Kalau di belakang ketutupan kepala orang, nggak enak. Kemudian mau berinvestasi untuk belajar.
beli bukunya, beli pulpennya gitu ya. Beli apanya lah untuk urusan pembelajaran. Kalau yang nomor 2 itu kalau mau mendengarkan tapi milih-milih. Saya senangnya belajar sama si A, saya senangnya belajar sama si B. Pokoknya enggak terlalu. Kemudian membaca bukunya sedikit, malas membaca. Ya. Kemudian kalau yang satu lagi, kalau bicara lebih banyak, suka menyela. Suka menyela melulu. Itu nilainya 1. Nah ini adalah kunci ya, kunci bagaimana kita menentukan FAST-nya. Supaya kita benar-benar, yang ini nih harus benar-benar tahu persis gitu ya. Karena kita selain kita sekarang belajar, nanti juga kita harus mengajarkan kepada tim kita supaya menjadi bisa. Jadi ini harus di screenshot gitu ya. Oke, next. Nah, ini contohnya nih. Contoh penulisannya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Ada keterangannya ya. Nilainya kalau Pak Andi nilainya 3, 3, 3, 3, 12. Nah, ini ada kelas leadernya atau foundernya. Biar closingnya priority ya. Kemudian Pak Budi, nah ada nilainya 1, 3, 3, 3, nilainya 10. Nah, ini masih ngecek leader lah ya. Kemudian Bu Cici itu 2, 3, 3, 3, 1, 9. Oke lah, sendiri bisa inilah. Kemudian Dian 1, nilainya F-nya 1, A-nya 3, S-nya 3, T-nya 1. Nah, ini nilainya 8. Udahlah sendiri aja lah. Apalagi Alfredo nilainya 2, 1, 3, 1, nilainya hanya 7. Nah, ini buat latihan nih. Yang dari 7 ke bawah buat latihan presentasi biar tambah pinter, syukur-syukur masuk semuanya. Jadi sama-sama belajar. Oke, next. Nah, ini adalah formnya, form membuat daftar nama. Ini ada di buku Roadmap to Success. Yang begini nih, di dalamnya ada juga begininya. Tinggal ditulis saja. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita simpulkan. Unlimited prospect. Itu maksudnya prospek tiada batas. Ya, jadi tidak ada pembatasan. Ya. Yang pertama, daftar nama. Kita buat daftar nama untuk di prospek. Kemudian di presentasi atau di follow up. Diundang lah. Ini namanya adalah 30 hari apa namanya? Namanya program 30 hari. Nah, jadi kalau umpamanya sudah ada daftar namanya, buat apa? Jadi kita tulis dulu per hari 10 orang. Kemudian kita telepon-teleponin. Kemudian kita undang atau kita datengin. Kita ajak ke seminar. Kita ajak masuk. Ya. Kemudian kita follow up. Kita ajak ke seminar. Ya, supaya bisa menjadi mitra. Nah, dari situ nanti akan ketahuan mitra-mitra yang bisa diajak bisnis, atau yang hanya pemakai produk, atau yang memang sangat semangat. Nah, ini nanti akan ketahuan dari sini ya. Oke, lanjut. Nah, saya pasti bisa. Kita semua pasti bisa dalam menjalankan bisnis ini. Bagaimana supaya bisa menjalankan bisnis ini? Nah, kita juga harus melakukan ini, apa namanya, 7 kebiasaan sukses. Nah, yang 7 kebiasaan sukses itu harus hafal semuanya. Nggak boleh nggak hafal, supaya kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang belum bisa belajar. Memang harus meluangkan waktu untuk belajar. Harus. Yang hari ini masih merasa, oh saya belum bisa, gimana ya, saya masih belepotan. Ya nggak apa-apa belepotan hari ini, tapi nanti sore sudah nggak belepotan. Kenapa? Baca aja 100 kali, pasti sudah nggak belepotan lagi. Ya. Jadi harus bisa presentasi, ya kan, presentasi terus. Ya.
Kemudian juga harus baca buku. Bukunya bukan asal buku cerpen, bukan. Jadi buku yang bisa mendukung ilmu kita untuk bisnis ini. Jadi buku-buku masalah leadership lah, masalah apalah gitu ya. Kemudian juga menggunakan produk-produknya. Produknya harus dipakai supaya kalau ada orang nanya ngerti rasanya, ngerti fungsinya, dan juga ikut apa ya, kalau seandainya ada produk knowledge ya harus ikut supaya lebih memahami, selain memakai juga lebih memahami untuk apa begitu ya. Kemudian hadir di setiap pertemuan. Kalau ada pertemuan harus berusaha banget hadir ya. Karena disitulah ilmunya, semakin sering hadir walaupun istilah kata merasa aduh sepertinya bagaimana ya. Tapi kalau tiap hari dengar seperti yang founder katakan atau co-founder katakan, kalau sering dengar nanti pada waktu dibutuhkan akan keluar dengan sendirinya. Gitu kata Umi Alis ya. Kemudian juga menjadi good team player. Nah, good team player itu maksudnya apa? Kalau diberikan tugas ya siap aja gitu. Karena pada waktu kita diberikan tugas itu sesungguhnya melatih kita. Pada suatu hari kita akan punya tim yang besar. Kita akan membuat acara seminar sendiri. Kita membuat home meeting sendiri. Kita akan membuat home sharing sendiri. Kita bisa melatih tim kita sendiri, gitu ya. Kemudian juga follow the system. Nah, sistemnya seperti apa sudah diajarkan oleh founder dan juga co-founder ya. Bagaimana kita harus follow the system. Nggak usah pakai, malah enak ini sebenarnya karena sistemnya udah tertata rapi, kita tinggal ngikutin aja, ngikutin jiplak-plak gitu ya. Jadi bisa kemudian duplikasi. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita terima kita ajarkan pada orang lain. Kita mencontoh aja dengan apa yang sudah diajarkan oleh founder dan co-founder supaya kita sama-sama bergerak sejalur gitulah ya. Kalau saya tengok kiri, tengok kanan gitu. Karena menurut saya juga ini sudah sangat luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan apa yang kita harus jalankan di dalam bisnis ini supaya punya bisnis yang sangat besar ya. Bisnis yang besar itu tidak mudah tapi harus diperjuangkan. Dengan apa? Berpegang teguh kepada impian-impian kita, kemudian selalu konsultasi, semua selalu datang ke seminar, selalu training. Kalau kita nggak training pasti ada yang miss gitu ya. Kalau sudah merasa, waduh kalau saya datang tuh miss kayak Umi Kalsum Minang sini. Kalau nggak datang kayaknya gimana gitu ya. Itu sangat luar biasa. Selalu datang, selalu buat tim, selalu memberi semangat. Luar biasa. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bila banyak kesalahan-kesalahan karena memang sedang belajar jadi leader, belajar menyampaikan. Ternyata tidak mudah ya, tapi mudah-mudahan kita semua belajar bersama-sama dan mengabdi bersama-sama sehingga nantinya akan lebih baik lagi terutama untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Snining atas paparannya. Oplos dulu buat Bu Snining Rahayu. Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, silahkan yang ingin bertanya langsung atau melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Srining sama Bu Retno. Bu Retno. Bu Koya. Bu Wiji ya. Bu Wiji, maaf. Bu Srining. Ya, saya Bu Wiji dari SSW 1.
Ya, Saya mau bertanya, Bu, Ya, silakan Bu Wiji. soal hadir dan menghadirkan ini. Gimana caranya ya, Bu? Ya, saya sudah berusaha untuk selalu membagikan info itu. Nah, selalu yang hadir saya. Jadi saya merasa gimana ya? Jadinya gitu, Bu. Untuk soal hadir dan menghadirkan ini. Apa saya berhenti, apa saya maju gitu. Tapi saya tetap aja maju aja dah gitu, maju gitu. Walaupun eh, nggak ada yang ikut gitu, belum ada yang ikut gitu aja. Bismillah lah. Nah, saran dan solusinya apa? Bagaimana nih Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Srini untuk menjawab pertanyaan Bu Wiji. Ini sama nih oke. pertanyaannya kayak saya. Saya juga gimana caranya bawa mitra atau calon mitra ke seminar. Sampai sekarang pun saya belum bisa. Jadi dua pertanyaan nih dari saya juga sama Bu Wiji. Silakan Bu Ning. Baik Bu Gimana Koya. solusinya? Ya, terima kasih sekali pertanyaan dari Bu Wiji yang bagaimana cara mengajak orang ke seminar atau ke training, kenapa belum ada yang hadir, ya kan? Kita sebagai manusia memang hanya bisa berusaha dan berdoa. Pada saat kita tidak, maksudnya belum mampu membawa orang-orang yang ke seminar itu, ya terus aja, terus dan berkonsultasi kepada leadernya dan juga kepada co-foundernya, kepada founder ya. Bagaimana sih ngomongnya gitu kan? Bagaimana ngomongnya supaya dia mau gitu kan? Ternyata kalau kita dengar dari co-founder dan founder SSW itu ada cara tersendiri yang bisa membuat orang itu jadi tertarik untuk hadir gitu. Jadi kalau kita ngajak cuman landai itu memang kurang kurang menarik gitu. Jadi harus ada kalimat-kalimat tertentu lah. Nah, yang ini memang kita perlu, ya sebenarnya sih banyak sekali juga orang-orang yang kita ajak nggak mau. Iya, iya hadir, iya insya Allah gitu. Nah, itu memang biasa seperti itu. Ya, mungkin kita bahasanya belum pas untuk yang kita ajak. Jadi nanti kita bertanya, kita konsultasi kepada co-founder dan juga founder bagaimana sih cara mengajaknya. Ya, Karena kalau mamanya kita belum mampu, memang syaratnya begitu. Pada waktu kita merasa belum mampu, kita harus bertanya kepada yang sudah mampu, yang sudah bisa. Gitu. Karena memang itu namanya yang dari bawah konsultasi kepada yang di atasnya, nanti yang di atasnya konsultasi kepada yang atasnya lagi. Jadi memang harus sering konsultasi. Mamanya kita prospek kita sudah presentasi, sudah follow up, nggak bisa kenapa ya? Kok saya begini nggak bisa, kok diajakin nggak datang. Itu biasa-biasa saja, karena memang bisnis ini bisnis hati, ya. Mereka itu mau hadir karena kita, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita memang dia cocok sama kita, ya pasti hadir. Pada waktu kita nggak cocok, ya nggak mau hadir. Gitu, maka dari itu kita tanya dulu nanti sama Abi, sama Umi, bagaimana sih supaya kita sama-sama bisa menghadirkan. Kalau dicoba mah iya sama, semua orang yang ada di bisnis ini modelnya sama. Pada waktu mengajak datang hilang itu aja. Seperti Abi juga pernah katakan, timnya Abi itu 20.000 orang salah. Tapi yang aktif sekian. Nah, supaya kita bisa menghadirkan, ya kita harus perbanyak tim kita juga. Untuk memperbanyak tim kita harus presentasi juga sebanyak-banyak juga. Jadi kita hitung berapa kita sudah presentasinya, kemudian berapa yang closing pada waktu kita presentasi. Itu yang suka diajarkan Abi, kita potensi kita tuh berapa. Potensi kita pada waktu presentasi bisa closing itu seberapa. Kenapa tidak closing? Nah, itu yang dibilang harus konsultasi, kata founder kita ya. Maksudnya kenapa harus konsultasi? Ya itu dia. Pada waktu kita sudah ngomong begini, kenapa nggak mau
pusing juga. Kita udah presentasi, enggak ini juga gitu kan. Nah, dengan seperti itu lama-lama kita menjadi mahir. Memang kita harus bertanya, harus konsultasi. Pokoknya terus aja. Kan tadi bergantung kepada impian. Itulah kenapa ada impian. Pasti kita berpikir begini kalau ada impian. Saya kalau nggak kerjain ini, nanti tua saya bagaimana? Nanti kalau saya ngerjain begini, kalau nggak punya uang mau minta siapa? Kan judulnya begitu. Mau tidak mau kan memang walaupun uang bukan segalanya butuh uang. Kita mau sedekah nggak punya uang, ya bingung juga, ya kan? Maka dari itu Bu Wiji nggak usah berkecil hati, kita tetap semangat, perbanyakin presentasi dan kemudian konsultasi dan konsultasi terus dan terus. Oke, Bu Wiji. Iya, Bu. Terima kasih. Berarti kita harus tetap semangat Ibu Wiji. Insya Allah. Tetap semangat tetap, Bu. Walaupun bawa satu, yang dibawa terus hilang. Bawa satu sekali bawa, hilang lagi. Ya, gitulah. Ya, memang begitu. Apalagi saya nih, sama sekali belum pernah bawa mitra ke seminar. Besok Bu Wiji mewakili deh. Mewakili pertanyaan saya juga, Bu Wiji. Makasih Bu Wiji ya. Ma. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Melalui kolom chat belum ada yang mau bertanya langsung atau yang mau sharing-sharing. Yang mau berbagi ilmu, ya. Ini Kalsum mau sharing-sharing sama kita nih yang masih SC20, gimana caranya bisa rekrut orang ngajak ke seminar? Maaf, Umi lagi presentasi. Oh iya, Iya. Pak Budi silakan mau sharing-sharing sama kita. Sharing-sharing apa ya? Ya gimana cara merekrut orang ngajak ke seminar? Oh gitu. Silakan Pak Budi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi, Ibu? Bu Srini. Bu Srining ya? Iya. Nah, Bu Srining. Terus Ibu yang bertanya tadi siapa? Bu Wiji. Wah, emang sulit Bu Wiji? Alhamdulillah enggak, Pak. Gampang. Enggak, gampang. Makanya kalau gampang Pak Budi. Cuman belum gampang. ada yang belum ada aja itu mah. Belum pas saja. Kalau udah pas belum bisa menghadirkan. Nah, makanya kalau menurut saya yang penting datang dulu sendiri nggak masalah. Yang penting dengerin dulu Abi ngomong ini semuanya. Nanti juga lama-lama mahir dah ngomong ke calon mitra orang yang nggak kenal pun kita bisa ngajak nanti kalau udah mahir ininya. Amin. Iya. Jadi jangan putus asa. Semuanya mitra begitu, yang baru mah kalau yang baru emang begitu, emang agak sulit bawa orang, boro-boro mau bawa orang, kita ngomong sedikit aja katanya udah gini gitu kita udah down. Jangan sampai down, kita harus benar-benar semangat terus, apalagi kita udah mitra. Nah kita nanti kalau ngikutin seminar terus makin mahir makin bisa ngomong sama orang. Jangankan itu yang kenal, yang nggak kenal pun nanti kebawa. Coba aja deh. Amin. Iya, yang pasti semangat aja, jangan down. Oke, gitu aja dari Pak Budi. Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bingung mau nanya apa, Bu Koya? Iya. Iya, pokoknya semangat terus. Pokoknya kalau udah jadi mitra di PTB sudah semangat terus dah. Jangan
Yang di chat Bu. Iya. Ada Ngedon. pertanyaan nih di kolom chat Bu nih. Nah, siap Ya. ya. Dari Matamin, dari Pak Matamin, SSW 21. Apa sih tindakan kita ketika steak berhenti dan tidak bisa bertumbuh, grow mindset, dan kehilangan keyakinan dalam menjalankan bisnis ini? Jadi itu kalau kita stuck di sini, terus kita berhenti, gimana meyakinkan pada diri sendiri ini, Bu, dalam menjalankan bisnis ini? Oke, Pak siapa Ketika tadi? kehilangan keyakinan. Pak Mintamin. Pak Matamin, Pak Matamin. Pak Matamin. Oh iya. Pak Matamin SSW 21. Iya. Pak Matamin. Yang bisa membuat kita nggak stuck adalah impian, Pak Matamin. Pertama, memang tadi yang dibahas. Jadi dari awal impian, impian, dan impian. Tuliskan semua impian Bapak terlebih dahulu. 100 impian itu harus ditulis terlebih dahulu. Kemudian kita pikirkan juga yang nanti-nantinya pada waktu kita sudah tua. Sampai nantilah yang tak terhingga. Ya. Kita harus punya impian yang besar. Jadi kita punya impian yang besar dulu. Kemudian setelah itu kita tulis semuanya. Ya kan? Kemudian kita pikirkan, kita resapi. Ya. Jadi impian-impian ini kalau seandainya tidak tercapai bagaimana? Gitu. Kalau maunya kita nggak tercapai bagaimana? Kalau kita nggak kerjain bagaimana? Pasti nanti kalau maunya kita sudah tulis semuanya impiannya, kita akan baca lagi. Kalau lagi kita nggak semangat, kita baca ulang. Ini anak saya berapa, ini istri saya, ini cucu saya. Kalau cucu saya datang saya nggak punya uang bagaimana? Saya ingin beliin baju cucu bagaimana? Saya ingin beliin mobil cucu bagaimana, namanya seperti itu. Itu jadi karena ada impian, maka kita pada waktu malas aja, waduh, kalau saya malas nanti bagaimana gitu ya. Kemudian kita harus yakinkan begini, kalau saya pribadi sih begini ya, tidak ada yang mudah di dunia ini, semuanya perlu perjuangan, semua harus perjuangan. Contohlah kita belajar dari anak TK. Anak TK itu bisa nulis, gara-gara itu sampai neken pensilnya sampai patah-patah. Dulu waktu kecil. Nah, pada waktu sudah gede, dengan pena seperti ini, orang bisa melukis dengan indah. Padahal dulu bikin 0 sampai gini. Anggap aja kita itu seperti anak TK sekarang. Karena memang baru masuk. Ya kan? Jadi memang harus sampai gini, gitu kan. Kemudian lama-lama bisa nulis. Pas sudah bisa nulis, bikin angka, susah bener gitu. Lama-lama pintar. Jadi sama dengan seperti ini. Kenapa Abi Haji Masturi dan Umi Haja Elisna itu semangat banget memberikan pelajaran pada kita semua. Karena untuk meraih impian itu harus benar-benar punya semangat yang luar biasa. Yang bisa membuat semangat itu yaitu impian kita. Apa sih kita mau apa di sini gitu ya. Karena dimanapun kita usaha, mau dagang cilok, mau dagang bakso, mau dagang rames, mau dagang kelontong, mau dagang apa, sama, semuanya perlu tenaga yang luar biasa. Dan kalau saya pribadi merasa bahwa di bisnis ini nggak sulit-sulit amat. Kenapa nggak sulit? Ya cuma belum mahir aja. Karena saya pernah ketemu orang yang bisnisnya itu percetakan. Percetakan itu kita bikin perlu modal lagi. Kemudian kalau sudah jadi untungnya cuma 5 juta. Saya mikir, sekali dia berusaha dengan modal segitu gedenya, untungnya 5 juta. Kemudian bikin lagi, ada yang pesen lagi, ya kan? Kemudian dicetak lagi. Untungnya 5 juta. Rata-rata begitu. Waduh, dalam hati saya enakan di sini. Itu saya tuh. Enakan di sini. Modalnya sekali doang.
Kita tinggal menambah ilmu, nanti lama-lama bisa. Lama-lama pintar. Dengerin aja Abi, Umi, Kasum, semua pembicara-pembicara. Kita masukin aja, anggap aja kita sekolah, ya kan? Nanti lama-lama kita akan pintar dengan sendirinya. Karena sesungguhnya yang memberikan ilmu itu adalah juga Allah, yang memberikan tim banyak itu juga Allah. Jadi kita hanya sebagai pelaksana. Tapi kita tidak boleh menyerah karena memang kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang stuck, tapi diciptakan menjadi orang yang penuh perjuangan seperti kita dulu dilahirkan sama ibu. Ibu kita tidak melahirkan, kita lahir dengan sendirinya sebenarnya. Karena kalau maunya kita tidak ingin keluar, kita tidak keluar, ya kan? Pada waktu orang melahirkan itu, yang keluar bayinya, emaknya mah diem aja. Gitu. Sama aja pada waktu kita stuck gitu, kita harus bilang, waduh kalau ini nggak saya kerjain, waduh rugi besar. Bayangin aja, hitung aja lah modal 2,5 dikasihnya nanti disediain dari PT BES itu 1,1.670.000.000. Nah kalau segini banyaknya dengan modal segini kan memang hanya perlu tenaga dan ilmu, udah bicara aja terus. Nanti pada waktu kira-kira Allah sudah dipantaskan oleh Allah mendapatkannya, pasti dikasih, ya kan? Seperti itulah kira-kira. Jadi kita nggak boleh putus asa, nggak boleh stuck juga. Pada waktu stuck, ya ketemu aja sama Umi Kasum, pasti semangat lagi. Umi Kasum ya, pasti akan semangat lagi, gitu kan? Karena bisnis ini menurut saya memang sangat luar biasa. Cuma belum sampai ke tujuan aja. Sebentar lagi. Kalau Umi Elis biasanya bilangnya begini, sebentar lagi, sedikit lagi, selangkah lagi. Jadi pada waktu berangkat udah Bismillah, ya Allah saya mau bantu dia supaya masuk ke sini, supaya menjadi orang kaya berkah. Terus aja. Karena ingin membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Begitu Pak Min. Ya, terima kasih Bu Ning. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Matamin ketika kita stuck, berhenti, bisnis kita nggak bertumbuh, dan kehilangan keyakinan dalam bisnis ini, mudah-mudahan menjadi solusi. Terima kasih Pak Matamin. Oke, siap belajar katanya. Oke, selalu hadir di seminar, insya Allah. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Sudah tidak ada kah? Bu, ada 2 lagi di kolom chat. Triwinarni. Putri ya. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Silakan Putri. Kok kedengarannya ini suaranya? Masih tahu aja Bu, di kolom chat masih ada 2 Bu ya pertanyaan. Ada. Oh iya, ya. masih di kolom chat itu dari SEW Support sama Natia. Iya. Wah, belum scroll. Ada pertanyaan nih Bu, bisa dijelaskan Ibu cara menggali impian tim atau calon reseller? Silakan Bu Ning. Dari baik, supaya bagaimana cara menggali impian. Cara menggali impian itu sudah diajarkan oleh founder kita, ya ada di buku roadmap juga, yaitu ada 8 pertanyaan basic. Nah, dari situ, jadi kita sebenarnya sudah diajarkan yang itu harus bisa dihafalkan, kemudian kita bertanya. Jadi sebelum kita prospek, maksudnya sebelum kita ini presentasi, kita ngobrol-ngobrol dulu seperti biasa, kayak kita ngobrol sama teman-teman gitu ya kan, ketemu apa kabar dan sebagainya, kemudian kita tanya jadi mana, bagaimana. Jadi cuma kita kalau sudah membaca 8 pertanyaan itu, nanti kita pada waktu menanyakan calon mitra itu udah terbentuk nih di pikiran kita. Kita tuh melidingnya mau kemana? Melidingnya karena sudah tahu yang pertanyaannya ini. Nah, nanti kita bisa meliding daripada meliding itu apa ya?
mengarahkan, ya. Mengarah kemana kita mau bertanya gitu. Karena sesungguhnya supaya dia menjadi yang tadinya nggak merasa punya kebutuhan menjadi punya kebutuhan gitu. Jadi dihafalkan dulu Bu Natia, 8 pertanyaan itu dihafalkan dulu, sudah ada di bukunya, dihafalkan, kemudian nanti praktekkan. Insya Allah kita gampang. Sebenarnya untuk menemukan need seseorang itu gampang. Pada waktu kita sudah hafal yang 8 pertanyaan itu. Karena nanti itu kan sebagai clue aja, ya, sebagai clue doang. Terus nanti pada waktu prakteknya ya sesuai dengan kita bagaimana lah. Kalau ketemu teman akrab kan beda lagi. Ketemu orang yang masih baru beda lagi gitu kan. Tapi yang jelas itu hafal dulu. Kemudian setelah hafal nanti kita mengalir begitu aja. Jadi sebenarnya gampang lah insya Allah ya. Kira-kira seperti itu Bu Natia. Ini pertanyaan dari Ibu Natia belum Bu? Assalamualaikum Bu Srini, Ibu dari Ibu Natia dari Hong Kong. Natia mau minta solusinya untuk menghadapi mitra yang gabung langsung hilang, gimana ya? Mitra yang udah gabung langsung hilang, gimana ya? Banyak mitra gabung langsung nggak ada kabar. Itu aja. Terima kasih. Untuk mitra-mitra yang sudah gabung kemudian dia menghilang, memang ya say hello, sering say hello, tapi tidak usah membicarakan bisnisnya dulu karena dia sedang menghilang. Ya membicarakan yang lainnya dulu lah, nanya apa yang lain-lainnya dulu ya kan. Nanti kemudian pada waktu bertanya tetap aja pada waktu bertanya itu berpegang kepada 8 pertanyaan itu. Ujung-ujungnya ke situ. Ya, maksudnya pada waktu kita ditanya dengan clue yang 8 pertanyaan itu, apa nanti dia akan tergugah kembali karena selama dia merasa nggak butuh, dia nggak mau jalan. Ya sebenarnya sih memang banyak orang yang seperti itu juga. Maksudnya banyak orang yang setelah melakukan sekali 2 kali ketemu orang nggak mau, merasa semua orang tidak mau. Gitu. Itulah tugas kita sebagai leadernya yang mengajaknya supaya yang kita ajak ini menyadari gitu. Kenapa sih kita ada di sini gitu. Jadi makanya founder kita sudah membuat 8 pertanyaan ya yang sangat luar biasa, 8 pertanyaan basic. Sehingga dengan kunci seperti itu kita bisa menggali lagi. Entah dia mau jalan atau maksudnya langsung bisa bergerak atau menyadari terlebih dahulu kan bisa-bisa aja. Pada waktu ditanya, pokoknya keluarnya ke situ terus walaupun dia udah ngilang, ya begitu. Pada waktu bertanya, supaya dia muncul kembali kebutuhannya. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, bagaimana? Bisa nggak itu terpenuhi dengan penghasilan yang sekarang, ya kan? Kalau dengan bisnis ini bagaimana, gitu kan? Kalau sudah tahu, kan lama-lama jadi mikir gitu. Setelah udah mikir dia akan kembali lagi. Nah, tergantung dia ngilangnya karena apa? Ngilang karena sibuk, apa ngilang karena ketakutan. Ketakutan maksudnya ya ketemu orang susah, ya ketemu orang susah. Kemudian kita juga jangan membiasakan kalimat sulit, kalimat susah, jangan dibiasakan. Jadi bahasanya biasa aja, nggak usah pakai bahasa sulit, bahasa susah dan sebagainya gitu. Padahal Mbak Natia ini juga sudah luar biasa, jauh tapi termasuk sukses lah ya. Jadi tinggal meningkatkan lagi. Oke, Mbak Natia. Ya, Bu Natia, mudah-mudahan bisa menjawab. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Goya. Sama-sama Bu Natia. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Rohmat Ijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SSW 26 Wai Kanan Lampung. Bu, saya mau nanya, untuk seminar offline, apa bisa diselenggarakan di wilayah Lampung? Terima kasih atas jawabannya. Gimana nih Bu? Bu Siti, silakan. Di Lampung, di daerah Lampung. Iya. Bapak siapa tadi Bu Koya? Bapak Rohmat Ijaya. Oh ya. Iya. SSW 26. Untuk Pak Rohmat, masalah untuk yang offline-nya,
Pak Rohmat bisa konsultasi dengan founder Abi Masuri Firmansyah atau Umi Elis Ranasari, bisa diselenggarakan atau tidak. Tapi kalau yang ada di sini, maksudnya di Jakarta, di Bogor itu, yang sudah siap melakukan seminar sendiri, jadi membuat seminar-seminar baru. Jadi seperti maunya Pak Rohmat nih, ingin membuat seminar. Gitu. Bisa, jadi Pak Rohmat konsultasi sama Abi bagaimana cara membuat seminar di Lampung, ya kan? Apa aja yang harus disiapkan, kemudian materinya apa aja, terus tempatnya bagaimana, keuangannya bagaimana, itu dikonsultasikan ke founder kita supaya nanti bisa diarahkan. Karena yang seminar seperti itu biasanya kan disediakan nyari tempatnya di mana, biayanya berapa, kemudian panitianya siapa aja, kan harus ada panitianya, kemudian dari panitia itu apa aja tugas-tugasnya dan sebagainya. Nah, jadi di timnya Pak Rahmat itu udah berapa, kalau memang udah ada 10 ya dibikin aja, kemudian mengundang, jadi bikin undangan seminar. Kalau dulu-dulu sih yang sudah sukses dari dulu-dulu itu ada juga yang menyebarkan undangan seminar, kayak Umi sama Abi dulu juga. Kalau di luar kota ya, emang luar kota ya, pokoknya luar Jakarta lah, luar dekat Jakarta Bekasi itu juga begitu, menyebarkan undangan seminar begitu. Jadi tinggal tumbuhkan keberanian untuk justru Pak Rahmat itu sendiri menjadi pionernya untuk membuat seminar di situ. Nah, silahkan nanti konsultasi dengan founder kita ya. Oke, Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Belum ada lagi, Bu Ning. Oke. Kalau sudah ada, tidak ada, ditutup saja. Ya, Pak. Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, Bu Ning. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya closing statement aja. Silakan, Bu Ning. Oke. Sebentar. Iya. Closing statement aja. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara pada malam hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya bisa diterima, bisa dilaksanakan, bisa membuat tambah semangat, ya. Kita sama-sama supaya semuanya semangat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.